Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir pantai, ada seorang pemuda bernama Dimas. Dimas bukanlah orang yang berasal dari keluarga kaya. Dia tumbuh di sebuah rumah sederhana bersama orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang ikan. Sejak kecil, Dimas sudah belajar tentang pentingnya kerja keras dan usaha yang tidak kenal lelah. Meskipun hidup mereka sederhana, namun kebahagiaan selalu ada dalam setiap kebersamaan keluarga mereka. Namun, Dimas merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia tidak ingin hanya mengandalkan pekerjaan orang tuanya untuk masa depan. Dimas ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar, sebuah peluang yang bisa mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Dia memulai pencariannya dengan cara yang sederhana. Setiap kali melihat sesuatu yang berbeda atau peluang bisnis yang belum banyak diketahui orang, dia selalu berusaha mempelajarinya lebih dalam. Suatu hari, saat Dimas sedang berjalan di tepi pantai, dia melihat banyak turis yang datang berkunjung. Mereka tampak menikmati keindahan alam dan suasana pantai yang tenang. Ada banyak restoran kecil dan kafe yang menghadap langsung ke laut. Namun Dimas merasa ada satu hal yang kurang. Tidak ada tempat yang menyediakan produk lokal, seperti kerajinan tangan khas daerah mereka atau oleh-oleh unik yang dapat menjadi ciri khas kota tersebut. Dimas pun mulai berpikir, bagaimana jika dia bisa membuka sebuah toko yang tidak hanya menjual oleh-oleh biasa, tetapi juga menawarkan produk lokal yang memiliki nilai lebih? Sebuah tempat yang bisa menghubungkan turis dengan budaya lokal dan menawarkan pengalaman yang berbeda dari yang lain. Dia membayangkan sebuah toko kecil yang menawarkan kerajinan tangan, pernak-pernik lokal, hingga makanan khas yang diolah secara kreatif. Meskipun idenya terdengar menarik, Dimas tahu bahwa tidak semudah itu untuk memulai sebuah bisnis. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan: lokasi, modal, pemasaran, dan yang terpenting adalah bagaimana menarik pelanggan agar mereka mau datang dan membeli produk yang dia tawarkan. Namun, Dimas tidak merasa gentar. Dia tahu bahwa setiap peluang besar dimulai dari langkah pertama yang berani. Dengan semangat yang tinggi, Dimas mulai merencanakan segala sesuatu dengan matang. Dia mencari informasi tentang produk lokal yang dapat dijadikan andalan dan mulai berdiskusi dengan para pengrajin serta petani lokal. Dimas ingin memastikan bahwa produk yang dia jual benar-benar berkualitas dan memiliki cerita yang dapat menarik minat para turis. Dia mulai menghubungi beberapa kerajinan tangan, produk makanan khas, serta perajin lokal untuk bekerja sama. Namun, tantangan terbesar datang ketika Dimas harus mencari modal untuk memulai bisnis tersebut. Dia tidak punya banyak uang. Orang tuanya tidak mampu membantunya secara finansial, dan dia juga tidak ingin membebani mereka. Dimas pun mulai mencari cara lain untuk mendapatkan modal, mulai dari mengajukan pinjaman kecil kepada teman-temannya, hingga berusaha meyakinkan beberapa investor lokal untuk mendanai usahanya. Meskipun begitu, Dimas tetap tidak mudah menyerah. Seiring waktu, Dimas mulai melihat adanya potensi yang lebih besar dalam ide bisnisnya ini. Dia merasa bahwa, meskipun ada banyak pesaing yang sudah ada di pasar, belum ada yang benar-benar memanfaatkan kekayaan budaya lokal dengan cara yang unik dan berbeda. Di kota kecil ini, Dimas percaya bahwa dia bisa menciptakan sebuah merek yang tidak hanya dikenal oleh penduduk lokal, tetapi juga oleh para turis yang datang berkunjung. Setelah beberapa bulan mencari berbagai cara untuk mendapatkan modal, Dimas akhirnya menemukan jalan. Dia berhasil meyakinkan seorang investor lokal yang memiliki minat besar terhadap pelestarian budaya dan produk lokal. Investor tersebut merasa bahwa ide Dimas memiliki potensi untuk berkembang, dan ia memutuskan untuk memberikan bantuan modal yang cukup besar untuk memulai usaha. Dengan bantuan tersebut, Dimas bisa mewujudkan impiannya. Langkah pertama Dimas adalah mencari lokasi yang strategis untuk toko yang akan ia buka. Dia memilih tempat yang dekat dengan kawasan wisata pantai, dengan harapan dapat menjangkau para turis yang datang berlibur. Toko tersebut tidak hanya akan menjual oleh-oleh, tetapi juga akan menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Dimas berencana untuk menciptakan suasana yang nyaman dan autentik, yang menggambarkan keindahan budaya lokal. Setelah menemukan tempat yang tepat, Dimas mulai bekerja sama dengan para pengrajin lokal.
Ia mendatangi beberapa desa di sekitar kota untuk melihat kerajinan tangan yang mereka buat, mulai dari anyaman bambu, kain tenun, hingga ukiran kayu yang memiliki ciri khas daerah tersebut. Dimas berkomitmen untuk hanya memilih produk berkualitas tinggi, yang dapat menceritakan cerita budaya lokal kepada para pengunjung toko nantinya. Selain itu, Dimas juga mulai merencanakan produk makanan khas yang akan dijual di tokonya. Ia menyadari bahwa makanan adalah salah satu daya tarik utama bagi para turis, dan ia ingin memberikan sentuhan khas daerah yang tak hanya lezat, tetapi juga unik. Dimas berkolaborasi dengan para ibu rumah tangga di desa sekitar untuk membuat camilan khas daerah, seperti keripik singkong, dodol kelapa, dan sambal khas yang akan menjadi oleh-oleh menarik bagi para turis yang datang. Pemasaran menjadi hal yang sangat penting bagi Dimas, dan dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bisnis barunya. Dimas mulai membuat akun Instagram dan Facebook untuk toko yang ia beri nama Seni O Rasa. Dia mulai memposting foto-foto produk yang telah dipilih dengan cermat, serta video tentang proses pembuatan kerajinan tangan dan makanan khas. Dimas percaya bahwa dengan menceritakan proses di balik produk yang dijual, orang-orang akan lebih menghargai dan tertarik untuk membeli. Tak lama setelah toko tersebut dibuka, antusiasme para turis mulai terlihat. Mereka tertarik dengan konsep yang ditawarkan, yaitu sebuah toko yang tidak hanya menjual barang, tetapi juga memberikan pengalaman budaya lokal yang mendalam. Setiap sudut toko dihiasi dengan kerajinan tangan yang indah, sementara aroma camilan khas daerah menggoda para pengunjung untuk mencoba. Di dalam toko, Dimas juga menyiapkan area kecil di mana pengunjung dapat belajar langsung cara membuat kerajinan tangan atau memasak makanan khas. Meskipun toko tersebut mulai mendapatkan perhatian, Dimas tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bisnis serupa yang mulai bermunculan. Meskipun begitu, Dimas tidak gentar. Ia tahu bahwa untuk mempertahankan keberhasilan, dia harus terus berinovasi dan menjaga kualitas produk serta pelayanan. Salah satu langkah yang diambil Dimas adalah dengan mengadakan acara rutin di tokonya. Setiap bulan, dia mengadakan workshop kerajinan tangan, di mana pengunjung bisa belajar langsung membuat produk lokal dengan bantuan pengrajin. Selain itu, Dimas juga mengundang koki lokal untuk mengadakan kelas memasak makanan khas, sehingga para turis bisa membawa pulang pengetahuan dan pengalaman baru. Hal ini membuat Seni O Rasa menjadi lebih dari sekadar toko oleh-oleh, tetapi juga sebuah pusat budaya yang mengedukasi dan memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung. Selain itu, Dimas terus memperhatikan perkembangan teknologi dan tren pasar. Dia mulai bekerja sama dengan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasarnya, menawarkan produk-produk dari toko tersebut untuk dijual secara online. Dengan adanya pasar online, Dimas berharap toko Seni O Rasa bisa dikenal lebih luas lagi, tidak hanya oleh turis yang datang langsung ke kota, tetapi juga oleh masyarakat yang berada jauh dari lokasi fisik toko. Pendekatan online ini juga terbukti efektif, karena banyak turis yang ingin membawa pulang oleh-oleh khas daerah, tetapi tidak selalu dapat melakukannya secara langsung. Meski banyak langkah yang telah diambil untuk mengembangkan bisnis ini, Dimas tetap merasa bahwa perjalanan baru saja dimulai. Ia semakin yakin bahwa untuk sukses dalam dunia bisnis, terutama yang berkaitan dengan budaya lokal, kunci utamanya adalah menjaga keaslian dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap orang yang datang. Seiring berjalannya waktu, Seni O Rasa semakin berkembang. Toko yang awalnya hanya menawarkan produk lokal kini mulai dikenal lebih luas. Dimas merasakan kebanggaan tersendiri ketika melihat para turis dan penduduk lokal begitu antusias berkunjung. Namun, di balik keberhasilan tersebut, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar yang Dimas hadapi adalah mengelola operasi toko yang semakin besar. Awalnya, Dimas hanya mengelola toko dengan bantuan beberapa karyawan, tetapi seiring waktu, kebutuhan akan sumber daya manusia yang lebih banyak semakin mendesak. Ia mulai merekrut lebih banyak pegawai untuk membantu mengelola stok barang, melayani pelanggan, serta mengatur acara-acara yang digelar di toko. Meski demikian, Dimas tetap berusaha untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap pengunjung merasa puas dengan pengalaman mereka. Selain itu, meskipun permintaan untuk produk lokal dan makanan khas semakin meningkat, Dimas menghadapi masalah terkait pasokan barang.
Beberapa pengrajin lokal yang bekerja sama dengannya mulai kesulitan memenuhi permintaan yang tinggi. Kualitas bahan baku yang tidak selalu konsisten juga menjadi masalah, karena beberapa bahan yang digunakan dalam produk kerajinan tangan atau camilan khas terkadang sulit ditemukan. Dimas pun harus mencari solusi agar tetap bisa menjaga kualitas produk yang dijual di Seni Orasa. Dalam menghadapi masalah pasokan ini, Dimas mulai mencari alternatif dengan menggali lebih dalam potensi sumber daya lokal yang belum banyak dimanfaatkan. Ia bekerja sama dengan petani dan pengrajin dari daerah yang lebih terpencil, serta memperkenalkan mereka kepada pasar yang lebih luas. Dimas juga mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka, dengan memberikan pelatihan dan akses ke bahan baku yang lebih baik. Ini tidak hanya membantu mengatasi masalah pasokan, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal untuk berkembang bersama bisnis Dimas. Namun, tantangan tidak berhenti sampai di situ. Dimas mulai merasakan tekanan yang datang seiring dengan semakin populernya Seni Orasa. Para pesaing mulai bermunculan, meniru konsep bisnisnya dan mencoba menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Persaingan menjadi semakin ketat, dan Dimas harus berpikir lebih kreatif untuk mempertahankan posisinya di pasar. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Dimas memutuskan untuk lebih memperkuat keunikan dan identitas Seni Orasa. Ia kembali menekankan pentingnya kualitas dan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dimas juga mulai mengembangkan produk-produk eksklusif yang hanya bisa didapatkan di toko Seni Orasa. Misalnya, ia bekerja sama dengan para seniman lokal untuk menciptakan koleksi edisi terbatas berupa perhiasan tangan atau ukiran kayu dengan desain yang sangat khas. Selain itu, Dimas menyadari pentingnya memperhatikan feedback dari pelanggan. Ia mulai melakukan survei secara berkala untuk mengetahui apa yang disukai dan apa yang perlu diperbaiki dari bisnisnya. Hal ini membuatnya semakin paham dengan keinginan pasar dan cara-cara baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu ide yang muncul dari survei tersebut adalah untuk menawarkan paket wisata budaya yang bekerja sama dengan agen perjalanan lokal, di mana para turis bisa mendapatkan pengalaman lebih mendalam tentang budaya daerah, sambil membeli produk-produk unik di Seni Orasa. Berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Meskipun persaingan semakin ketat, Seni Orasa tetap memiliki keunggulan tersendiri, yaitu kualitas produk yang terjaga, pengalaman budaya yang otentik, dan pelayanan yang ramah. Selain itu, keberadaan toko ini juga mulai mendatangkan lebih banyak turis yang tertarik untuk menjelajahi budaya lokal lebih jauh. Dimas merasa lega karena usahanya untuk tetap fokus pada keunikan dan kualitas membuahkan hasil. Dimas juga mulai merasakan dampak positif dari bisnisnya terhadap komunitas lokal. Pengrajin-pengrajin lokal yang sebelumnya hanya menjual produk mereka secara terbatas kini memiliki pasar yang lebih besar berkat kerjasama dengan Seni Orasa. Begitu pula dengan petani yang memasok bahan-bahan untuk makanan khas, yang kini mulai mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pertanian mereka. Dimas merasa bangga bisa memberikan dampak yang positif bagi banyak orang di sekitar kota kecil itu. Namun, meski banyak hal positif yang tercapai, Dimas juga menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Bisnisnya masih berada dalam tahap berkembang, dan banyak tantangan baru yang akan datang. Dimas tahu bahwa untuk terus berkembang, dia harus selalu siap berinovasi, mendengarkan pelanggan, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnisnya. Dengan semangat yang tak pernah padam, Dimas bertekad untuk terus membawa Seni Orasa menuju kesuksesan yang lebih besar, tanpa melupakan akar budaya lokal yang telah membawanya sejauh ini. Seiring berjalannya waktu, Seni Orasa terus berkembang dan semakin mendapat tempat di hati pelanggan. Keberhasilan yang dicapai Dimas tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak positif yang ditimbulkan bagi komunitas lokal. Toko tersebut kini telah menjadi pusat budaya yang hidup, di mana orang tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga untuk belajar tentang keunikan tradisi dan kekayaan alam daerah tersebut. Namun, meskipun bisnisnya sudah cukup sukses, Dimas tidak ingin berhenti sampai di sini. Dia mulai memikirkan langkah selanjutnya untuk mengembangkan Seni Orasa menjadi lebih besar dan lebih dikenal, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Dimas tahu bahwa dunia bisnis selalu berubah, dan dia harus bisa beradaptasi dengan cepat jika ingin tetap relevan.
Salah satu ide yang muncul di benak Dimas adalah untuk membuka cabang-cabang seni rasa di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Bali, di mana wisatawan dari luar negeri sering berkunjung. Dimas ingin membawa konsep seni rasa ke pasar yang lebih luas, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan keaslian produk lokal yang menjadi ciri khasnya. Namun, membuka cabang di kota besar bukanlah keputusan yang mudah. Dimas harus memastikan bahwa setiap cabang yang dibuka tetap mempertahankan standar kualitas yang sama, serta bisa menawarkan pengalaman yang autentik bagi pengunjung. Selain membuka cabang baru, Dimas juga berpikir untuk memperkenalkan konsep seni rasa ke dunia digital lebih dalam lagi. Meskipun toko online sudah ada, Dimas merasa bahwa ada potensi besar untuk mengembangkan platform digital yang lebih interaktif. Salah satu ide yang dia miliki adalah menciptakan aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja produk-produk lokal secara online, sekaligus mendapatkan informasi lebih mendalam tentang budaya di balik produk tersebut. Aplikasi ini juga akan menawarkan tur virtual ke lokasi-lokasi produksi kerajinan tangan dan tempat-tempat wisata lokal yang jarang diketahui banyak orang. Dimas menyadari bahwa dunia bisnis kini semakin didominasi oleh teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, dia mulai bekerja sama dengan influencer dan content creator yang memiliki minat pada budaya lokal dan produk-produk artisan. Dengan bantuan mereka, Dimas berharap bisa lebih memperkenalkan seni rasa kepada audiens yang lebih luas lagi. Kolaborasi dengan influencer ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga untuk menjaga agar toko tetap relevan dan dikenal oleh generasi muda yang sangat aktif di dunia maya. Di sisi lain, Dimas juga semakin memperdalam komitmennya terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, ia mulai mencari cara untuk membuat proses produksi lebih ramah lingkungan. Misalnya, ia berupaya untuk mengganti kemasan produk dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, serta meminimalkan limbah yang dihasilkan oleh operasional toko. Dimas ingin memastikan bahwa seni rasa tidak hanya memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, tetapi juga menjaga kelestarian alam sekitar. Dimas juga semakin fokus pada pemberdayaan komunitas lokal. Selain bekerja sama dengan pengrajin dan petani, ia kini mulai melibatkan anak muda dari daerah sekitar untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerajinan tangan atau kuliner. Dengan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja, Dimas berharap bisa mengurangi angka pengangguran di daerahnya, sekaligus memastikan bahwa keterampilan tradisional yang mulai terancam punah tetap hidup dan berkembang. Dia ingin seni rasa menjadi lebih dari sekadar bisnis. Ia ingin toko ini menjadi pusat pemberdayaan yang menginspirasi orang lain untuk menjaga dan mencintai warisan budaya mereka. Namun, Dimas tahu bahwa untuk mewujudkan semua impian ini, dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia membutuhkan tim yang solid dan berdedikasi. Oleh karena itu, Dimas mulai membangun tim manajemen yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang pemasaran, keuangan, teknologi, dan logistik. Dimas percaya bahwa kolaborasi tim yang baik akan membuat seni rasa lebih berkembang pesat dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan datang di masa depan. Melihat perjalanan yang telah ditempuh, Dimas merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu dipenuhi dengan tantangan, namun juga dengan pembelajaran yang berharga. Dimas menyadari bahwa kesuksesan yang ia capai tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan visi yang jelas. Meskipun jalan yang ditempuh penuh liku, Dimas merasa bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Di masa depan, Dimas berharap bahwa seni rasa akan menjadi merek yang dikenal luas sebagai simbol keberagaman budaya dan kreativitas lokal. Ia ingin lebih banyak orang merasakan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk yang dia tawarkan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seni rasa bisa menjadi salah satu destinasi belanja yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Indonesia. Dengan semangat yang terus membara, Dimas yakin bahwa peluang bisnis yang dia mulai dari nol ini akan terus berkembang dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Seni rasa bukan hanya tentang menjual barang, tetapi tentang merayakan budaya, menghubungkan orang, dan menciptakan peluang yang membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah.